Assalamualaikum, halo semuanya, perkenalkan saya Amalia dan teman saya Nuraini akan memberikan sedikit gambaran tentang kebebasan. Video kali ini akan berisi beberapa materi tentang kebebasan, dimulai dari pengertian kebebasan itu sendiri seperti apa, dilanjut dengan kebebasan dan keadilan, kebebasan dasar, serta yang terakhir bagaimana kebebasan dalam pandangan Islam. Langsung saja kita masuk pada video yang pertama. Kebebasan seperti sebuah hak untuk bertindak menurut kemauannya, keinginannya, maupun kehendaknya. Biasanya kebebasan berhubungan dengan bebasnya individu tersebut dari segala campur tangan atau tekanan dari pihak lainnya. Kebebasan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kebebasan positif untuk individu memenuhi kebutuhannya, serta kebebasan negatif yaitu tidak adanya pihak lain yang mencampuri segala hal individu tersebut. Nah, kebebasan ini tuh banyak bentuknya seperti kebebasan untuk bertindak, kebebasan dari paksaan, kesempatan untuk melakukan sesuatu, dan serta juga kebebasan sebagai bentuk proteksi dari kesewenang-wenangan pihak lainnya. Kebebasan juga berhubungan erat dengan politik, yang dimana terdapat kebebasan klasik dan modern. Isinya ini tentang kontrak sosial dan mengenai perundang-undangan tentang kebebasan itu sendiri. Para ahli banyak mengeluarkan pendapatnya tentang kebebasan, seperti Thomas Hobbes dengan pikirannya ini hanya menjustifikasi susunan sempit dari kebebasan. John Locke yaitu kebebasan alamiah dan kebebasan partisipasi politik. Yang terakhir ada John Stuart Mill yang fokusnya pada kebebasan berpikir dan berekspresi. Jadi kebebasan itu sebenarnya apa sih? Kebebasan itu pada intinya adalah tidak adanya paksaan dari kemauan, keinginan maupun kehendak dari pihak lain. Kebebasan juga berarti tidak adanya intervensi dari manusia ke manusia yang lainnya. Dua, kebebasan dan keadilan. Ide keadilan dalam masyarakat mensyaratkan adanya prinsip kebebasan, karena dengan prinsip ini ada pengakuan akan kehadiran orang lain yang mempunyai kebebasan yang sama. Kebebasan bagi seseorang dapat menjadi batasan bagi kebebasan yang lain. Ini karena memang manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. Kebebasan berbicara tidak berarti bahwa setiap orang dapat berbicara kapan saja dia mau. Karena adanya setiap orang, dia harus menunggu gilirannya berbicara. Kebebasan bergerak pun begitu pula terbatasnya jika seorang harus melihat tanda-tanda lalu lintas ini di jalan raya. Konsepsi keadilan yang umum ini menunjukkan distribusi kebebasan yang sama tetapi bukan pada maksimalisasi atau perluasannya. Gambaran pokok dari konsepsi keadilan yang khusus dari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama pada sistem total yang paling ekstensif tentang kebebasan dasar yang sama bersesuaian dengan sistem kebebasan yang sama bagi semua prinsip. Yang kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi itu diatur sehingga keduanya untuk keuntungan yang terbesar bagi yang kurang beruntung. Terhadap dua prinsip ini, terdapat aturan-aturan prioritas tentu, yang mana yang paling penting bahwa adalah kebebasan diberi prioritas ketimbang seluruh keuntungan yang lain, sehingga ia dapat dibatasi atau didistribusikan secara tidak sama hanya dengan kebebasan itu sendiri, dan tidak untuk bentuk-bentuk keuntungan sosial, ekonomi, atau yang lainnya. Teman-teman mungkin banyak yang belum tahu ya kebebasan dasar itu seperti apa. Jadi kebebasan dasar sendiri merupakan kebebasan dasar atau fundamental yang dimana kebebasan ini diakui secara hukum dan dilindungi dari intervensi. Gak cuma itu, kebebasan ini melekat pada manusianya sendiri, dimana kebebasan tersebut juga harus ditegakkan demi martabat, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, juga keadilan. Kebebasan itu harus dilihat secara menyeluruh, yang tadinya hanya dilihat dari yang fundamentalnya saja. Kebebasan dasar itu nilainya semua sama secara substansial, yaitu setara. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa kebebasan itu memiliki batasan, dari situlah kebebasan nilainya tidak sama bagi setiap orang. Perlindungan atau proteksi institusional dalam kebebasan itu sangat penting demi tegaknya kebebasan dasar dalam masyarakat sendiri. Setiap orang itu harus memiliki pemikiran bahwa kebebasan dasar itu dibuat sesuai dengan satu sama lain dalam wilayah area publik itu sendiri. 4. Kebebasan dalam Islam.
Kebebasan ini juga merupakan suatu landasan keadilan sosial dalam pemikiran lain, yaitu berasal dari tradisi Islam. Menurut Syahid Qutb, Islam menekankan kebebasan al-taharrur sebagai suatu syarat keadilan sosial. Bagi kebebasan ini merupakan salah satu unsur penting dalam menegakkan keadilan sosial dalam Islam. Merupakan unsur pertama yang di atasnya ditegakkan unsur-unsur lainnya. Juga menegaskan bahwa tanpa kebebasan penuh ini, individu tidak akan kuat menghadapi kelemahan, kepasrahan, dan kultus individu. Pentingnya kebebasan yang sama dalam keadilan sosial. Berikut adalah macam-macam kebebasan dalam Islam. 1. Mengenai kebebasan berbicara dan berkumpul. Qutb menyatakan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya kemerdekaan jiwa yang kemudian memunculkan kebebasan berpendapat dan berinspirasi. Kebebasan berbicara bahkan dianjurkan bila ada tujuan untuk koreksi, bukan hanya kebebasan berbicara. Kekerasan pun diterima jika itu untuk tujuannya koreksi. Yang kedua yaitu tentang kebebasan nurani dan kemerdekaan berpikir. Qutb menyatakan bahwa keadilan sosial yang sempurna tidak mungkin dapat terwujud dan terjamin pelaksanaannya serta kelestariannya sepanjang ia tidak dikaitkan dengan persoalan jiwa yang batini dan dengan memberikan hak setiap individu dan kebutuhan masyarakatnya, di samping adanya keyakinan bahwa ia akan mengantarkan kepada tujuan peri kemanusiaan yang luhur. Mengenai kemerdekaan pribadi, yaitu kebebasan dari penindasan psikologis dan serangan fisik dan penghancuran integrasi orang, yang menyatakan bahwa Islam sangat mendorong terwujudnya kehormatan dan keluluhuran martabat manusia, mengokohkan kebesaran jiwa yang membela kebenaran dalam diri merdeka, menjamin terwujudnya keadilan sosial yang mutlak. Raus dan Qutb juga menekankan adanya prioritas kebebasan dari keuntungan lain, terutama keuntungan ekonomi. Karena demikian, kalau kita masih banyak pada uang, kekuasaan, derajat, silsilah, kita masih belum dapat mencapai kebebasan yang sejati. Untuk Qutb menolak menjadikan materi sebagai imbalan bagi nilai kebebasan manusia. Yang terakhir yaitu penutup. Alhamdulillah presentasi video kami selesai. Mungkin sekian dari video kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih kepada dosen kami dan teman-teman kami yang telah menonton videonya. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.